Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Alwiyah, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Darul Quran Al-Islami, Muara Bulian, Jambi. Saat ini saya juga tercatat sebagai mahasiswi PPG Daljab 2025 di UIN Dato Karama Palu. Hari ini tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 dengan materi kewajiban bersyukur. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur sekali kita bisa berkumpul di sini untuk belajar Al-Quran Hadis. Ya, kenapa sih kita perlu belajar Al-Quran Hadis? Karena Al-Quran Hadis adalah pedoman hidup umat Islam. Apabila kita bisa memahami Al-Quran Hadis dengan baik, insya Allah hidup kita akan tentram, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kalian harus fokus betul pelajaran Quran Hadis supaya kalian bisa memahami dengan baik. Sebelum kita masuk pada materi, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan absen dulu nih. Ayo Lala, ayo Risa, ayo Zaskia. Kita langsung mulai pada tema, yaitu kewajiban bersyukur. Sebelum masuk pada tema ini, kita perlu mengaitkan dulu. Saya pengen mengingatkan kalian dengan pelajaran yang kemarin. Ya, ada ingat? Ya, Aulia ingat nggak? Apa itu? Makanan yang halal dan baik. Betul, makanan yang halal dan baik. Berkaitan dengan materi baru, adakah kaitannya antara materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang? Materi yang sekarang, kewajiban bersyukur, materi sebelumnya adalah makanan yang halal dan baik. Ada yang bisa komentar? Yuk Iga, coba jawab. Dengan mengetahui makanan halal dan baik, maka tubuh kita akan menjadi sehat, baik jasmani maupun rohani. Dengan begitu, sepatutnya kita harus bersyukur. Ya, betul sekali. Yuk Ega, tepuk tangan ya Ega. Ternyata materi sebelumnya dengan materi yang sekarang itu ada kaitannya ya. Seperti halnya kalau kita pelajari Al-Quran. Al-Quran juga sama. Dari ayat satu ke ayat yang lainnya itu ada hubungannya. Lanjutkan ya. Saya mau tanya dulu nih. Kira-kira apa sih nikmat apa saja yang sering kita rasakan setiap hari? Apa? Ayo. Kesehatan. Bernafas. Bayangkan kalau misalkan kalian tutup hidungnya, bisa nggak nafas? Enggak. Orang bisa hidup nggak tanpa nafas? Nggak bisa. Bayangkan kalau kalian harus membeli oksigen. Tabung oksigen kalian dibeli hanya untuk bisa menyambung nyawa, hanya untuk bisa bernafas. Satu tabung aja berapa juta, ya. Lanjut ke tujuan pembelajaran ini adalah apa saja yang akan kalian dapatkan setelah belajar materi ini. Yang akan kalian dapatkan adalah dalil mengenai bersyukur, kemudian kalian juga bisa menguraikan makna syukur itu apa, kemudian kalian juga diharapkan akan bisa mempraktekkan rasa syukur atau sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya refleksi pribadi yang akan kalian dapatkan nanti di bagian akhir LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Berikutnya, saya akan menayangkan sebuah video. Ini adalah video yang inspiratif. Di sini diceritakan ada seorang anak yang menderita sindrom tetra amelia. Ya, namanya bagus ya. Sindrom tetra amelia ini adalah sindrom yang terjadi ketika janin dalam kandungan itu tidak bisa berkembang karena adanya kelainan genetika.
Kita lanjutkan video yang kedua. Ini cerita mengenai beberapa orang yang hampir memiliki kesamaan dengan Tio tadi. Ya, dari video tadi ada nggak yang bisa memberi kesan? Ya, saya minta komentar dari Alfa, silakan. Sangat sayang kepada ibunya. Iya, Tio itu sangat sayang kepada ibunya, ya, sangat sayang kepada orang tuanya, sehingga dia pengen melakukan banyak hal untuk membanggakan orang tuanya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yuk Lala. Tio tidak mudah mengeluh, semangat belajar, semangat dalam menjalani hidup. Di satu sisi, Tio memang memiliki keterbatasan fisik, tapi di sisi lain, Allah menganugerahkan jiwa yang mulia. Orang tua yang sabar menerima takdir. Tio sangat ingin membanggakan kedua orang tua. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Ini adalah kegiatan inti, yaitu membaca beberapa dalil tentang syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita coba pahami maknanya ya. Mungkin ta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. La in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, benar-benar sangatlah pedih. Yang pertama yang kita pahami dari kalimat awal yaitu ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Pesannya adalah apabila kalian bersyukur la azidannakum, niscaya aku pasti akan menambahkan kenikmatan untukmu. Nah, lamnya ini lam apa? Lam ini lam taukid. Lam taukid itu adalah lam yang memastikan atau lam yang menunjukkan kepastian. Allah itu tidak akan pernah melupakan janjinya. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat yang akan kita dapatkan itu akan lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ini apabila kita justru tidak bersyukur, yang istilahnya adalah kufur, ya, maka sesungguhnya azabku benar-benar sangatlah pedih. Maka siap-siaplah dengan azab Allah yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi yang pertama adalah janji Allah, yang kedua adalah ancaman Allah. Sebenarnya syukur itu susah nggak sih? Syukur itu sebenarnya mudah, ya. Tapi Allah itu menjanjikan sesuatu yang sangat mengerikan apabila kita tidak bisa melaksanakan syukur tadi. Kita pindah ke bagian dalil yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 152. Surat apa maknanya? Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, kata siapa? Kata Allah. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hampir sama dengan ayat sebelumnya, bahwasanya ini anjuran untuk bersyukur. Kemudian bagaimana sih cara bersyukur itu? Di antaranya adalah kalimat pertama tadi disebutkan. Fadhkuruni adzkurkum. Di antaranya adalah dengan selalu mengingat Allah. Berikutnya tentang hadis mengenai syukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Kita artikan ya. Artinya Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang akan membuat manusia itu tertipu. Kebanyakan manusia itu tertipu, ya. Apa saja sih dua kenikmatan yang membuat manusia itu tertipu? Artinya mereka melupakan dua hal tersebut. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, wal faragu, dan yang kedua adalah kesempatan atau waktu. Jadi ini adalah sebuah hadis yang seperti sudah mengira-ngira, Nabi itu sudah mengira-ngira, umatku ini memiliki karakter yang luar biasa. Bahkan dalam hal-hal yang bersifat kenikmatan saja mereka terlupa.
maka harus diingatkan melalui hadis. Ya. Melalui hadis ini kita diingatkan bahwasanya ada dua hal yang sering kita lupakan. Ini adalah anugerah yang luar biasa, tapi selalu dilupakan untuk disyukuri. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu. Ada nggak yang tiba-tiba lagi diam-diam aja ya, tiba-tiba 1 jam lewat ya, lagi ngapain bengong-bengong, ngobrol-ngobrol, bercanda, tiba-tiba sudah lewat waktu sholat ya. Itu adalah waktu yang kita manfaatkan dengan tidak baik ya. Kalau kita bisa mengetahui atau kita bisa memahami bahwasanya waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka kita dari detik per detik itu harus kita nikmati dengan cara melakukan hal-hal yang baik ya. Kemudian kesehatan juga sama. Kalau kita dalam kondisi sehat, pergunakanlah masa sehat itu untuk melakukan hal-hal kebaikan. Ibadah diperbanyak ya, kemudian sedekah diperbanyak, kemudian banyak membantu kawan, membantu teman dan lain sebagainya. Artinya membantu ini dalam hal positif ya, bukan dalam hal-hal yang negatif. Jadi perlu diketahui dua hal ini harus kita ingat selalu. Apabila kita sehat, maka manfaatkanlah kesehatan itu dengan baik. Apabila kita memiliki waktu, maka manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Karena waktu itu tidak bisa diulang. Makna syukur adalah pengakuan atas nikmat Allah melalui hati, lisan, dan perbuatan. Pengakuan itu apa sih? Kita menyadari, ya, mengakui bahwasanya nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu adalah berasal dari Allah. Meskipun kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, itu hakikatnya yang menolong adalah Allah. Nah, kemudian setelah mengakui dengan hati, kita juga mengakui dengan lisan. Bagaimana cara mengakui atau bersyukur dengan lisan? Adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Atau kita berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Bersyukur dengan perbuatan. Dengan lisan tadi dengan apa? Membaca atau mengucapkan hamdalah dan berterima kasih kepada manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, tandanya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi banyak-banyaklah berterima kasih kepada orang yang membantu kita, itu sudah dikatakan sebagai bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian dengan perbuatan, bersyukur dengan perbuatan ini adalah melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ya, dari kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya, kita memiliki mata yang diberikan oleh Allah itu nikmat sekali karena kita bisa melihat pemandangan, melihat banyak hal. Ya, ada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah mata yang buta dari lahir. Jadi ketika dia lahir dia nggak tahu orang tuanya seperti apa, ya, dia nggak tahu indahnya dunia itu seperti apa. Jadi kita harus bersyukur betul sudah mendapatkan mata ini. Bagaimana cara bersyukurnya adalah dengan memanfaatkan mata itu untuk hal-hal yang baik. Bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Begitu juga dengan kaki kita bisa kita manfaatkan untuk berangkat ke sekolah, berangkat ngaji, ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, berikutnya adalah kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Itu adalah kebalikan dari rasa syukur, ya, mengabaikan atau tidak memanfaatkan nikmat dengan benar. Kita memiliki apa? Lisan, ya. Mulut ini bisa berbicara segala macam. Kalau kita memanfaatkan lisan ini dengan baik untuk ngaji, untuk berbagi ilmu, ya, untuk menasihati kawan, untuk memberikan contoh yang baik dengan lisan, ya, untuk mengajarkan teman dan lain sebagainya, itu adalah memanfaatkan lisan dengan baik. Tapi kalau kita menggunakan lisan ini untuk membuli, untuk membentak, ya, untuk melukai atau menjelekkan orang lain, itu justru namanya kufur nikmat, ya. Masih ingat tadi ayatnya adalah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak memanfaatkan nikmat itu dengan baik, maka siap-siaplah mendapatkan azab dari Allah. Berikutnya adalah manfaat bersyukur. Allah memberikan anjuran kepada kita untuk kewajiban bersyukur, tapi adakah manfaat untuk kita? Adakah keuntungan yang bisa kita dapatkan? Tambahnya kenikmatan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani.
Sudah habis waktunya, sekarang waktunya kalian mempresentasikan masing-masing dari kelompok untuk maju ke depan. Apa pesan utama dari Quran Surat Ibrahim? Kewajiban bersyukur. Ayat 152. Berzikir dan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Tidak, karena ia bermalas-malasan dan tidak mengerjakan kewajibannya dalam menuntut ilmu dan beribadah. Ya. Seharusnya ia meluruskan niatnya, juga mengikhlaskan diri untuk menekuni pelajaran yang ada di pondok pesantren. Kita pindah ke bagian berikutnya untuk refleksi syukur pribadi. Di sini adalah tentang bagaimana kalian mensyukuri nikmat. Yang pertama adalah menyebutkan dulu nikmat apa saja. 3 nikmat yang kalian rasakan hari ini, ya. Kemudian kalian tulis juga tentang bagaimana cara mensyukurinya, ya. Saya bagikan pada kalian. Baik, sudah habis waktunya, ya. Yaitu nikmat tangan. Dengan nikmat tangan saya bisa mensyukurinya dengan membantu orang lain dan tidak melakukannya untuk kekerasan. Ya, bagus. Nikmat lisan, sehingga saya bisa membaca Al-Quran. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kita lanjut pada permainan, ya. Permainannya ini adalah saya sudah membuat beberapa quote. Quote itu saya penggal-penggal kalimatnya. Ya, tugas kalian adalah menyatukan penggalan tersebut. Setelah saya sebutkan kalimatnya, kemudian kalian maju satu persatu untuk melihat kertas yang ada di depan, ya, untuk mengurutkannya. Kita masuk pada bagian akhir, yaitu penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya adalah syukur itu akan menambah kenikmatan, akan mendatangkan tambahan kenikmatan. Sedangkan kufur akan membawa kerugian. Ya. Kemudian jadikanlah syukur sebagai karakter hidup. Karena dengan syukur kita akan bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Sebagai penutup ini tepuk syukur. Tepuk syukurnya saya ajari dulu, ya. Tepuk syukur. Bila kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun siapa yang kufur, Allah akan mengazabnya di dunia dan di akhirat sana. Tepuk syukur. Bila kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun siapa yang kufur, saya ingin memberikan sebuah quote, yaitu sibukkanlah diri untuk bersyukur agar kita lupa bagaimana cara mengeluh. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mari kita baca doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.